Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang berjudul Menghidupi Pengorbanan Kristus. Saya akan membacakan ayat Alkitab yang mendasari firman Tuhan kita pada hari ini, terambil dari Efesus 5 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin untuk pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, tepatnya tanggal 3 April 2026, kita memperingati Hari Jumat Agung. Dan nanti pada hari Minggunya, tepatnya tanggal 5 April 2006, kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Nah, di momen-momen ini kita kembali mengingat akan salib, kesengsaraan, penderitaan, dan juga sekaligus kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama pada hari ini adalah, apakah pengorbanan Kristus itu hanya berhenti sebagai peristiwa sejarah yang kita peringati atau yang kita rayakan setiap tahunnya, ataukah itu menjadi kekuatan yang mengubahkan cara hidup kita sehari-hari? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus tidak hanya mengajak kita untuk percaya pada pengorbanan Kristus, tetapi juga untuk menghidupi pengorbanan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Pada hari ini ada dua kebenaran yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, kasih yang diwujud nyatakan melalui tindakan kasih. Rasul Paulus memulai ayat 2 ini dengan perintah yang sederhana tetapi mendalam. Ya, Rasul Paulus menasihatkan demikian, dan hiduplah di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di bahasa asli Alkitab, ya, kata hiduplah ini adalah kata kerja imperatif. Jadi ini adalah perintah untuk menghidupi hidup yang di dalam kasih, ya. Dan ini adalah satu perintah, ya, yang berkelanjutan menjadi sebuah pola atau gaya hidup untuk hidup senantiasa di dalam kasih. Kasih di sini adalah kasih yang agape, kasih ilahi, ya. Kita tahu kasih yang ilahi berarti kasih yang tanpa syarat dan kasih yang selalu siap untuk berkorban. Jadi kasih yang dimaksudkan ini bukanlah perasaan yang datang dan pergi, melainkan sebuah gaya hidup, sebuah jalan yang harus kita pilih, kita tempuh setiap harinya. Lalu apa ukuran yang Rasul Paulus pakai, ya, dari kasih yang sejati itu? Ya, Paulus memberikan standar yang tertinggi, yaitu sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Nah, Kristus mengasihi kita bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Kasihnya ini adalah kasih yang menyerahkan diri. Ini adalah kasih yang aktif, yang keluar dari zona nyaman dan rela berkorban untuk orang lain. Nah, mungkin kita berpikir, saya bukan Kristus, saya tidak mungkin mati di salib untuk orang lain. Nah, itu benar Bapak Ibu. Namun, menghidupi pengorbanan Kristus itu berarti menyatakan pengorbanan Kristus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, di rumah, ya, mengasihi seperti Kristus berarti kita mengalah ketika mungkin kita berhak untuk marah. Ya, kita mendengarkan ketika kita merasa capek, kita merasa lelah, dan memaafkan ketika mungkin kita disakiti. Ya, nah, itu adalah penyerahan diri atas ego kita demi keharmonisan, demi kerukunan dan juga keutuhan rumah tangga dan keluarga. Lalu di tengah lingkungan pekerjaan atau di sekolah, mengasihi seperti Kristus berarti bersikap jujur ketika ada kesempatan untuk bersikap curang, membantu rekan yang kewalahan, meskipun itu berarti kita harus lembur, ya, atau menahan diri dari gosip yang merusak nama baik orang lain. Lalu di dalam komunitas, apa yang bisa kita lakukan untuk menyatakan pengorbanan Kristus itu? Ya, mengasihi seperti Kristus berarti peduli pada mereka yang tersingkirkan atau terpinggirkan, memberi dengan tangan yang ringan dan menjadi pribadi yang membawa damai di tengah perpecahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap tindakan kasih yang mengorbankan kenyamanan, waktu, pikiran, tenaga, bahkan juga harga diri kita, ini adalah cara kita untuk menyerahkan diri kita, sama seperti Kristus telah menyerahkan dirinya. Dan yang kedua, kebenaran yang kita pelajari dari bagian ini adalah tindakan kasih yang kita nyatakan itu adalah persembahan yang harum bagi Allah. Rasul Paulus menutup nas ini dengan frasa yang indah, yaitu sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi di dalam perjanjian lama, korban bakaran yang naik ke atas mezbah itu menghasilkan aroma atau bau-bauan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu adalah tanda penyerahan diri dan ketaatan yang sepenuhnya. Ketika kita memilih untuk hidup di dalam kasih yang berkorban, hidup kita itu menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Ketika kita mengampuni pasangan yang bersalah, itu adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Ketika kita mengasihi anak-anak kita yang melawan kita atau memberontak kepada kita, itu adalah wujud dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita memberi dengan tulus kepada yang membutuhkan, itu juga adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu adalah altar yang mempersembahkan persembahan yang harum bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di
hari yang istimewa ini ya, di hari Jumat Agung ini, saya mengajak kita, mari kita refleksikan diri dan kehidupan kita. Ada 3 pertanyaan yang akan menolong kita untuk merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, apakah kasih saya ini hanya sebatas perasaan? Ataukah kasih saya itu selalu menghasilkan tindakan yang memberkati orang lain? Lalu yang kedua, dalam situasi apa saya dipanggil untuk menyerahkan diri atau mempersembahkan diri untuk mengasihi sama seperti Kristus mengasihi? Lalu yang ketiga, apakah hidup saya ini menjadi aroma atau bau yang harum di hadapan Tuhan di tengah dunia yang seringkali penuh dengan bau busuk dosa dan keegoisan? Kiranya firman Tuhan ini menolong kita Bapak Ibu untuk kita sungguh-sungguh dapat merefleksikan diri kita ketika kita merayakan, memperingati akan hari kesengsaraan, penderitaan, dan juga bangkitan Yesus ya. Kita boleh kembali diingatkan untuk kita tidak hanya sekedar merayakan, memperingati, tetapi kita juga boleh menghidupi pengorbanan Kristus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.